Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Irma Permatasari selaku dosen pengampu dari mata kuliah Data Raya dan Pemrograman, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara meningkatkan kesadaran beretika dalam dunia digital. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi digital itu telah membawa perubahan yang mendalam, baik dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan berpikir. Nah, di era digital ini, kita seringkali terjebak dalam kecanggihan teknologi tanpa menyadari dampak etika dari setiap tindakan yang kita lakukan di online. Dan dengan kemajuan dunia digital, muncul tantangan baru yang membutuhkan perhatian kita semua. Salah satunya adalah masalah etika dalam penggunaan teknologi digital, karena setiap tindakan yang kita lakukan secara online ini pasti memiliki dampak yang dapat meluas dan berdampak pada semua orang. Maka dari itu, kelompok kami akan membahas mengenai cara meningkatkan kesadaran beretika tersebut. Boleh di next? Dan di sini saya tidak sendiri, ada anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu ada Raka Putra, ada Gina, Kurniati, Kautsar Naufa, saya sendiri Amanda Juanita, Putri Tahta, dan Zalfa Kusadalina. Boleh di next? Ini adalah topik pembahasan dari kelompok kami, ada 7 pembahasan, dari pengertian etika dalam dunia digital, dan contoh etika digital dan kasusnya. Dan juga kami akan membahas mengenai cara meningkatkan kesadaran etika tersebut dalam dunia digital. Boleh di next? Untuk pembahasan Oke. pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu etika dalam dunia digital. Mengutip dari buku Mengajar Bahasa Inggris dengan Teknologi, etika digital adalah prosedur dan aturan menggunakan alat teknologi digital. Tanpa etika, akan banyak kerugian yang akan ditimbulkan karena pengaruh teknologi. Menurut Cyber Kreasi dan Deloitte 2020, etika digital atau digital ethics adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika atau etiquette digital dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Saja contoh etika dalam digital ini. Jadi berikut terdapat beberapa contoh etika digital yang dapat membantu individu dan organisasi untuk bisa berperilaku secara bertanggung jawab dalam dunia digital. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada penghormatan privasi. Nah, jadi memastikan bahwa data pribadi individu itu disimpan dan dikelola dengan aman dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini tuh juga mencakup penggunaan kata sandi yang kuat, enkripsi data, terus juga pengaturan privasi yang tepat pada platform online. Nah, lalu untuk poin yang kedua, terdapat transparansi dan keterbukaan. Nah, jadi menjaga keterbukaan dan transparansi dalam praktik bisnis dan penggunaan teknologi, itu tuh contohnya seperti memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang bagaimana data mereka dan bagaimana data mereka itu akan digunakan dan memberi mereka kontrol atas privasi mereka sendiri. Nah, lalu poin yang ketiga yaitu adanya penggunaan yang bertanggung jawab dari media sosial. Nah, jadi berinteraksi secara positif dan menghormati dalam media sosial itu bisa menghindari penyebaran informasi palsu atau menyesatkan, serta bisa menghindari perilaku cyberbullying atau pelecehan online. Lalu poin yang keempat yaitu pembuatan konten yang etis. Nah, jadi memproduksi dan membagikan konten secara etis itu tuh termasuk memperhatikan hak cipta, memberikan atribusi yang tepat kepada pencipta konten dan menghindari penyebaran konten yang mempromosikan kebencian, kekerasan atau diskriminasi. Nah, lalu untuk poin yang kelima itu adanya kolaborasi dan empati. Nah, jadi menghormati dan mendukung keragaman serta berkolaborasi dengan orang lain secara online dengan sikap empati dan penghargaan terhadap sudut pandang yang berbeda. Nah, lalu poin yang keenam ada kesadaran terhadap keamanan cyber. Nah, jadi mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman keamanan cyber seperti melindungi dari serangan phishing, malware, atau pencurian identitas. Nah, lalu yang terakhir ada literasi digital. Nah, jadi meningkatkan literasi digital ini bisa memungkinkan individu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang terkait dengan teknologi, termasuk pemahaman tentang cara mengelola informasi secara efektif,
lalu juga mengevaluasi sumber informasi, dan memahami risiko yang terkait dengan media digital. Nah, penerapan etika digital ini tidak hanya penting untuk individu, tetapi juga untuk organisasi, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena hal itu bisa membentuk dasar yang kuat untuk interaksi online yang positif dan berkelanjutan. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya ini kenapa sih penting gitu etika dalam dunia digital ini? Etika digital ini sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi dan internet. Nah, tanpa etika digital ini yang benar, maka kita dapat menjadi korban atau bahkan penyebab kerugian pada orang lain. Nah, ada pula beberapa manfaat pada etika digital ini. Yang pertama itu adanya perlindungan privasi. Nah, etika digital ini membantu melindungi privasi para individu dalam lingkungan digital ini mencakup kebutuhan untuk memahami dan menghormati batas-batas privasi orang lain serta menjaga keamanan informasi pribadi. Lalu yang kedua ini pencegahan penyebaran informasi palsu. Nah, dalam era ini di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan secara luas dan cepat. Nah, etika digital ini juga membantu dalam memerangi penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Lalu yang ketiganya ini penghindaran terhadap cyberbullying dan pelecehan secara online. Nah, etika digital ini juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa individu menghormati satu sama lain dalam interaksi online dan mencegah perilaku cyberbullying, pelecehan, atau intimidasi. Lalu yang keempat, adanya pembentukan komunitas online yang sehat. Etika digital ini juga membantu membangun komunitas online yang sehat, inklusif, dan saling mendukung. Hal ini pula mencakup penanaman adanya rasa hormat dan empati terhadap orang lain di dalam dunia maya. Lalu yang kelima ini adanya pertimbangan yang etis dalam pembuatan dan penggunaan teknologi. Nah, etika digital ini juga penting dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Nah, hal itu pula memerlukan pertimbangan yang etis tentang dampak sosial, lingkungan, dan kemanusiaan dari teknologi yang dikembangkan atau diadopsi. Lalu yang keenam, adanya mempromosikan keterampilan literasi digital. Nah, dalam etika digital ini mendukung pengembangan keterampilan literasi digital yang penting dalam mengajarkan individu cara menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, kritis, dan juga efektif. Lalu yang terakhir ini mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, dengan mematuhi prinsip-prinsip etika digital yang ada, kita dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam era digital. Nah, hal tersebut semuanya itu meningkatkan kesadaran akan etika digital tidak hanya penting untuk individu, tetapi juga penting untuk organisasi, pemerintahan, dan masyarakat secara keseluruhan karena dapat membentuk dasar untuk hubungan yang sehat dan produktif dalam lingkungan digital yang semakin kompleks. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya, apa aja sih contoh tindakan atau perilaku yang tidak menggunakan etika ketika dalam dunia digital? Nah, ini ada beberapa contoh tindakan yang sepertinya sudah sering kita jumpai ya ketika kita ada di dunia digital gitu, khususnya di sosial media gitu ya. Nah, yang pertama itu ada penyebaran informasi palsu. Nah, maksudnya ini adalah mengirim atau menyebarkan informasi palsu secara sengaja dengan tujuan untuk menyesatkan atau memanipulasi orang lain. Nah, contohnya ini bisa kita temui ya pas saat pemilu kemarin, itu kan banyak banget ya orang-orang yang bikin hoaks gitu untuk saling menjatuhkan paslon lain gitu. Terus yang kedua, itu ada pembajakan konten. Nah, maksudnya adalah menggunakan atau mendistribusikan konten digital seperti musik, film, atau perangkat lunak tanpa izin atau tanpa membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Nah, ini juga contohnya sering kita temui juga ya, contohnya kayak aplikasi krekan ya atau aplikasi palsu. Yang mana aplikasi krekan ini itu gratis ya.
semua fiturnya itu gratis. Sedangkan kalau aplikasi aslinya itu kan berbayar. Nah, jadi itu juga sebenarnya termasuk juga apa ya tindakan yang tidak etis gitu ya. Terus yang ketiga itu ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini eh, adalah melakukan intimidasi, pelecehan, atau ancaman kepada individu lain melalui media digital, termasuk media sosial, pesan teks, atau platform permainan online. Nah, untuk cyberbullying ini juga kita pasti sering juga ya ketemu di sosmed. Contoh terbarunya itu kayak pembulian terhadap orang yang waktu itu ada influencer yang selingkuh, tau gak sih yang kasus pilot sama pramugari yang di sosmed gitu. Nah itu karena uh, mereka itu terkenal kebetulan dan mereka ngelakuin suatu hal yang gak disukai oleh publik, akhirnya publik itu membuli gitu ya, membuli mereka berdua. Nah sebenarnya itu juga termasuk tindakan yang tidak etis gitu ya untuk dilakukan. Terus yang keempat itu ada pelanggaran privasi. Nah, maksudnya adalah mengakses atau menggunakan informasi pribadi orang lain tanpa izin atau mengabaikan kebijakan privasi dan keamanan data dalam pengelolaan informasi pribadi. Contohnya itu seperti penyadapan terhadap WhatsApp. Nah, yang kelima itu ada tindakan kejahatan cyber. Maksudnya itu melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian identitas, peretasan, penipuan online, atau serangan cyber terhadap individu, organisasi, atau sistem komputer. Contohnya itu ada orang yang pernah menghack suatu akun sosmed pejabat, atau juga ada juga orang yang pernah ngehack website website negara kita gitu ya. Terus yang keenam itu ada tindakan diskriminatif dan rasis di media sosial. Nah, maksudnya adalah menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan pesan atau tindakan yang bersifat diskriminatif, rasial, atau menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Contohnya ini juga kita sering lihat juga di sosmed, banyak banget orang yang suka menghina suatu ras ya, suatu agama ataupun suku kayak gitu. Nah, selanjutnya lagi ada yang ketujuh adalah tindakan tidak hormat dan penghinaan. Maksudnya adalah melakukan komentar atau tindakan yang tidak menghormati orang lain, menghina atau merendahkan martabat mereka dalam lingkungan digital. Nah, contohnya tadi seperti cyberbullying itu juga termasuk di poin nomor 7 ini. Atau contoh lainnya itu seperti ada orang yang suka bikin meme ya. Meme itu dengan tujuan untuk menghina seseorang gitu. Itu juga termasuk apa ya perilaku yang tidak etis gitu. Terus yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi untuk keuntungan pribadi. Maksudnya itu adalah memanfaatkan teknologi, platform, atau informasi digital untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan implikasi etis atau dampak negatif bagi orang lain atau masyarakat secara umum. Nah, contohnya ini juga menggunakan AI untuk menipu orang lain. Nah, makanya perilaku-perilaku seperti ini itu tidak hanya melanggar prinsip-prinsip etika digital, tapi juga memiliki konsekuensi yang merugikan individu maupun masyarakat gitu ya secara keseluruhan. Makanya penting gitu ya untuk kita semua memperhatikan etika dalam setiap interaksi dan aktivitas kita di dunia digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, berikutnya adalah contoh kasus pelanggaran etika di dunia digital. Jadi, contoh kasusnya yang akan kami angkat adalah ketika Holy Wings membuat iklan minuman beralkohol yang menyinggung SARA dan mengandung illegal content gitu. Jadi, pada kasus ini, Holy Wings itu mempromosikan produknya dengan memberikan satu botol minuman gratis bagi yang bernama Muhammad dan Maria bila datang ke Holy Wings, di mana kedua nama tersebut merupakan sosok penting bagi agama Islam dan Kristen. Nama Muhammad merupakan simbol agama Islam yang sangat fatal, tetapi nama tersebut digunakan untuk mempromosikan sesuatu yang dilarang dalam agama Islam, yaitu minuman beralkohol.
hal ini juga merugikan cita umat Islam khususnya di Indonesia. Begitupun dengan penggunaan nama Maria yang juga mencoreng nama umat Kristen gitu. Jadi di iklan ini juga merupakan konten ilegal karena menurut Etika Pariwara Indonesia atau EPI, produk yang tidak diproduksi di Indonesia itu tidak boleh diiklankan, tetapi produk yang dipromosikan oleh Holy Wings ini adalah Gordon Jeans yang diproduksi oleh Inggris. Nah, dilihat dari kedua hal tersebut, memang sudah sepatutnya Holy Wings mendapatkan penalti hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan juga dari kasus ini dapat dipelajari bahwa dalam berbisnis sebaiknya kita tidak mengabaikan etika dan moral yang ada agar produk yang dipasarkan tidak menimbulkan dampak negatif dan menyinggung pihak manapun gitu. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada cara meningkatkan kesadaran etika dalam dunia digital. Ini saya ambil dari artikel atau jurnal yang berjudul Peningkatan Kesadaran dan Penerapan Etika Digital di Kalangan Pengguna Internet yang dibuat oleh Tri Sudarmo dan kawan-kawan. Nah, jadi di dalam artikel itu di Indonesia salah satu upaya untuk meningkatkan atau membangun kesadaran beretika dalam dunia digital dilakukan melalui pengabdian masyarakat dengan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun desa. Target mereka tentunya saja adalah siswa SMK di salah satu SMK di Indonesia, tetapi mereka juga mengadakan sosialisasi kepada guru dan staf yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, kenapa mereka memilih lingkungan sekolah? Karena lingkungan sekolah itu merupakan tempat di mana mayoritas pengguna internetnya adalah remaja, yaitu siswa-siswa tadi yang masih rentan terhadap pengaruh hal-hal negatif. Maka dari itu, diperlukan pembinaan dan upaya pencegahan untuk mengurangi dampak buruk penggunaan internet. Nah, pendekatan yang mereka lakukan itu adalah dengan memberikan penjelasan dan pemahaman tentang etika berinternet yang baik dan bijak secara masif dan terus-menerus. Dan mereka melakukan ini itu melalui online maupun offline gitu. Dengan hal ini kesadaran moral dan etika dalam dunia digital dapat tertanam sedini mungkin di dalam diri setiap siswa ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut dan membentuk suatu kebiasaan yang akan terbawa hingga masa mendatang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi kesimpulannya dalam era yang didominasi oleh teknologi digital, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika digital melibatkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, menghormati privasi individu, mempromosikan keadilan, dan juga menghindari perilaku yang merugikan secara moral atau sosial. Dengan memahami pentingnya etika digital, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman, inklusif, dan bermanfaat bagi semua orang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.